Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wabillah walhamdulillah wa ala millati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man walah wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbicara mengenai perbuatan atau fi'il atau tindakan. Karena kita melihat bahwa alam semesta ini kan bergerak. Gerakan itu artinya dia bergerak, berbuat. Kadang perbuatan itu adalah perbuatan yang atas dasar keinginan, atas dasar kemauan, atas dasar kehendak. Namun ada perbuatan yang tidak karena keinginan dan tidak karena kehendak. Tapi perbuatan itu dinisbatkan kepada sesuatu. Contoh misalnya, air hujan yang turun dari langit. Kalau kita tanya kepada air hujan, air kamu ngapain turunnya di situ? Dia akan mengatakan bahwa aku diturunkan, bukan aku yang menurunkan diri sendiri. Misalnya kalau ada batu menggelinding, kenapa menggelindingnya ke bawah kok tidak ke atas? Mengapa menggelindingnya ke kanan, tidak ke kiri? Yang menggelinding apa? Batu, tapi dia tidak punya ikhtiar, dia tidak punya kehendak untuk memilih. Ada pula perbuatan yang ada kehendak dari kita. Misal ada dari yang melakukan. Misal kalau kita melihat ada orang makan, bisa nggak dia memberhentikan makan? Bisa. Bisakah? Bisa nggak dia melanjutkan makan? Bisa. Itu artinya perbuatan makan adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan ikhtiar. Manusia misalnya bernafas. Mana bernafas itu ikhtiar ataukah tidak? Jawabannya ikhtiar. Kenapa? Karena kita bisa tidak bernafas. Kita bisa menahan nafas kita. Itu adalah perbuatan kita. Namun apakah kita sanggup untuk tidak bernafas lama? Tidak sanggup. Kita terpaksa untuk bernafas. Kalau tidak, kita akan mati. Tapi sebenarnya bernafas itu sendiri adalah perbuatan kita. Perbuatan yang didasarkan oleh ikhtiar. Kita bisa melakukan dan bisa juga tidak melakukan. Intinya adalah perbuatan manusia itu ada dua kelompok. Perbuatan ya, fi'il, ada dua kelompok. Ada fi'il yang dinisbatkan kepada, ada yang dilakukan oleh pelakunya karena kehendaknya. Ada yang tidak karena kehendaknya. Ini singkat daripada mukaddimah tadi. Nah, yang menjadi permasalahan di kalangan para ahli teologi, di kalangan para ulama kaum muslimin, ahli ilmu kalam, ya, mutakallimin dari kalangan kaum muslimin, mereka memperdebatkan begini, sebenarnya perbuatan manusia, kita nggak ada hubungan dengan hewan, kita nggak ada hubungan dengan benda mati, enggak, perbuatan manusia. Sebenarnya perbuatan manusia itu dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Jadi manusia berbuat, dia menentukan, ataukah perbuatan manusia itu adalah perbuatannya Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Manusia tidak bisa mengelak, pasti akan terjadi, tidak bisa mengelak. Contoh, kalau kita mengatakan bahwasanya air hujan turun dari langit, yang turun apa? Yang turun air hujan. Berarti pelaku turun dari langit adalah air hujan. Kalau ditanya air hujan bisa nggak? Dia nggak turun. Jawabannya nggak bisa, karena dia disetting untuk turun. Misalnya bola yang berada di titik penalti, kemudian ditendang oleh Ronaldo masuk ke gawang Barcelona misalnya. Ketika dia ditendang, bisakah bola berhenti tidak mau berjalan? Aku nggak mau yang tendang Ronaldo, orang Kristen, aku nggak mau tendang sama Ronaldo. Maunya tendang sama Muhammad Salah, misalnya yang Muslim. Nggak bisa. Ketika dia ditendang, maka dia harus berjalan, berlari, dan masuk ke gawang. Nah, manusia dalam perbuatannya, apakah manusia itu adalah perbuatan manusia? Disetting, sudah disetting. Jadi dia tidak bisa lepas dari itu. Ataukah dia punya kehendak?
dia bisa tidak melakukannya. Ini perdebatan paling alot di kalangan kaum muslimin. Dan perdebatan alot ini ujungnya banyak, cabang pembahasannya banyak. Sampai-sampai memunculkan banyak madhab pemikiran. Setidaknya di kalangan kaum muslimin itu ada 3 madhab dalam masalah perbuatan manusia. 3 aliran. Aliran yang pertama mengatakan bahwa perbuatan manusia itu adalah milik manusia sendiri. Tuhan tidak ikut-ikut. Jadi kalau ada orang, misalnya Fahmi Idrus menempeleng Imdad, itu ketahuilah bahwa yang nempeleng itu Fahmi. Jadi dibalas. Gak apa-apa dibalas, karena dia yang menempeleng. Nggak bisa Fahmi mengatakan Tuhan yang menempeleng. Kita nggak bisa mukul Tuhan. Yang mukul balas mukul. Siapa yang mukul? Fahmi Idrus. Nah, ini kelompok pertama. Mengatakan bahwa semua perbuatan manusia dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Sekelompok kaum muslimin mengatakan tidak. Perbuatan manusia apapun itu adalah perbuatannya Tuhan. Manusia tidak punya andil sama sekali. Loh kok manusia itu kelihatan misalnya yang nempeleng tadi Fahmi kok? Iya, Fahmi yang nempeleng, anggota badannya Fahmi. Tetapi Fahmi hanya menjalankan tugas. Sama seperti apa? Sama seperti batu yang menggelinding dari atas. Bola yang melesat masuk ke gawangnya Barcelona. Barcelona mengatakan, jangan gol, jangan masuk. Aku nggak mau istilahnya kebobolan. Tapi nggak bisa. Bola tidak bisa untuk mengatakan tidak, karena dia sudah ditendang. Demikian pula air hujan, ketika air hujan turun dari langit. Kita nggak bisa mengatakan jangan turun, sudah perintah dari sana. Fahmi Idrus nempeleng seorang anak yatim, Masya Allah, jangan zalim ya Fahmi ya. Anak kecil yatim masih makan es di jalan, ambil jalan. Esnya dipukul, jatuh, diinjek, kepalanya dicitak sama Fahmi Idrus. Siapa yang melakukan kezaliman? Fahmi Idrus. Bukan. Fahmi itu seperti batu yang menggelinding. Dia tidak punya ikhtiar. Dia tidak punya pilihan, dia hanya menjalankan sesuatu yang sudah disetting. Ini madhab yang kedua. Madhab yang ketiga adalah madhab yang mengumpulkan 2 pandangan ini. Allah yang melakukan sebagai pucuk daripada perbuatan, tetapi manusia juga ada andilnya. Mengapa kok ada andilnya manusia? Ya karena manusia yang melakukannya. Bahwa manusia melakukannya apakah lepas dari Tuhan? Tidak lepas dari Tuhan. Masing-masing punya dalil. Nah, kelompok ketiga ini menarik ini ya, menarik sekali. Nanti kalian kaji deh, kalian kaji sendiri. Kelompok yang ketiga ini ternyata punya madhab yang berbeda-beda. Saya ulangi lagi ya. Kelompok pertama mengatakan apa? Perbuatan manusia murni milik manusia, Tuhan tidak ada andil. Kelompok kedua mengatakan apa? Perbuatan manusia murni milik Tuhan, manusia tidak ada andil. Andilnya manusia hanya sebagai alat saja. Kelompok ketiga mengatakan apa? Tuhan punya pengaruh, manusia juga punya pengaruh pada perbuatan itu. Tapi untuk kelompok yang ketiga ini ada madhab yang berbeda-beda. Satu madhabnya Asy'ariyah, yaitu madhab kasb atau takassub. Madhab yang kedua adalah madhabnya Abu Mansur Al-Maturidi. Madhab yang ketiga adalah madhab Syiah Imamiyah. Ini ada bedanya antara pandangannya Asy'ariyah dengan Maturidiyah itu beda. Saya nggak tahu apakah kalian sebagai seorang pelajar sebagai seorang mahasiswa ilmu keislaman ya. Dan mungkin sebagian dari kalian secara teologi adalah pengikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebagaimana dikatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengikuti teologinya siapa? Abul Hasan
Asy'ari atau Maturidi. Abu Mansur Maturidi. Saya ragu kalau kalian pernah membaca karya-karyanya Maturidi. Saya ragu kalau kalian pernah kenalan dengan pemikiran Maturidi. Jangan-jangan kalau kalian melihat ada orang Ahlus Sunnah yang teori akidahnya adalah Maturidiyah, langsung kalian kafirkan, kalian anggap sebagai menyimpang. Wah, ini bukan Muslim. Oke lah, bukan, nggak mungkin sampai situ ya. Ah, ini bukan Ahlus Sunnah. Nggak bisa, karena Maturidiyah diakui sebagai satu dari pilar-pilar akidahnya Ahlus Sunnah secara teologi. Dan ketahuilah bahwa Maturidiyah itu dalam banyak kasus mirip dengan Syiah loh. Dalam banyak kasus sangat mirip dengan Syiah. Saya mau tanya kepada kalian yang di sini. Kalau kalian insya Allah masuk ke surga, pertanyaan saya, kalian bakal lihat Allah apa tidak di surga? Menurut faham Ahlus Sunnah. Kalau menurut paham Ahlus Sunnah melihat, Ustaz. Melihat, itu pandangannya siapa? Ahlus Sunnah siapa? Asy'ari. Kalau ada seorang Sunni mengatakan Allah tidak mungkin bisa dilihat di akhirat, kita di akhirat tidak mungkin akan bisa melihat Allah walaupun masuk surga. Apakah kalian akan keluarkan dia dari Ahlus Sunnah? Yang mengatakan adalah Maturidi. Jadi mirip dengan Syiah gitu loh. Jadi kalian perlu tahu akidah Maturidiyah, setidaknya kalian tahu lah beberapa poin-poinnya lah. Jadi kalau seandainya ada orang Muslim yang menyampaikan pandangan-pandangan yang berbeda dengan Asy'ariyah, jangan langsung kalian keluarkan dari Ahlus Sunnah. Karena apa? Bisa jadi dia adalah Ahlus Sunnah yang akidahnya Maturidiyah. Oke, saya nggak akan berpanjang ke sana. Yang intinya adalah bahwa dari kalangan kelompok ketiga yang mengatakan ada andil Tuhan dan ada andil manusia, setidaknya ada dua pandangan. Satu pandangannya Asy'ari, satu pandangannya Syiah Imamiyah. Maturidiyah juga mirip dengan Syiah Imamiyah. Nah, kita ingin melihat, karena kita pelajarannya kan bukan pelajaran akidah kan ya. Pelajaran kita adalah pelajaran tafsir. Mari kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Imdad, tolong bantu saya untuk mencari ayat Al-Qurannya ya. Ya, bantu saya mencari ayat Al-Qurannya. Sebentar, ayat yang pertama. Dzalikumullahu kelompok. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, mana tadi ayatnya sudah saya siapkan. Buka ayat Al-Qur'an, ayat suci Al-Qur'an. Ayatnya bunyi, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in. Khaliqu kulli syai'in, ini ayat berapa? Al-An'am 102. Oke. Al-An'am 102. Al-An'am 102. Ayatnya bunyinya apa? Ini Ustaz. Dzalikumullahu rabbukum Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Baca terjemahannya coba.
Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, khaliqu kulli syai'in. Kalau kita mau bicara tentang masalah Allah, lalu kemudian Allah kita sebut sebagai Tuhan, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu kemudian Allah sendiri menyifati dirinya, menyebut dirinya dengan sebutan apa? Khaliqu kulli syai'in. Apa artinya khaliq? Pencipta. Shafat ayat 96. Apa ayatnya bunyinya? Wallahu khalaqakum. Ini lebih jelas lagi. Lebih menjelaskan daripada ayat yang tadi di surat Al-An'am 102. Ini di ayat surat As-Saffat ayat 96 Allah berfirman begini. Wallahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian. Lalu kemudian apa? Wa ma ta'malun. Coba diartikannya bagaimana itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Kamu berbuat sesuatu. Permasalahannya ayat mengatakan khalaqakum, Allah menciptakan kamu, wa ada dannya, ada wanya. Dan apa yang kamu lakukan. Apa yang bisa kalian pahami dari ayat ini? Kira-kira apa yang bisa dipahami dari ayat ini? Kalau secara tekstual, Ustaz, Secara perbuatan tekstual kita di jadi udah ada settingan dari Allah gitu. iya. Iya. Artinya apa? Kalau secara tekstual bahwa yang kamu perbuat dan kamu lakukan itu siapa yang menciptakan? Allah. Bukankah ini menjadi penjelas dari ayat 102 surat Al-An'am? Betul ya? Coba buka lagi surat Al-Anfal ayat 17. Ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum. Ini kisahnya perang Badar. Falam taqtuluhum. Maka kalian tidak membunuh mereka. Walakinallaha qatalahum. Akan tetapi yang membunuh mereka siapa? Allah. Wa ma ramaita. Kamu itu tidak pernah memanah, tidak pernah melemparkan sesuatu. Idromaita, ketika kamu melemparkan dan memanah. Jadi misalnya ini saya memanah. Ketika saya memanah itu sebenarnya saya tidak memanah. Walakinnallaha rama, akan tapi Allah lah yang melempar dan yang memanah. Kira-kira dari penggalan ayat ini apa yang bisa kalian pahami? Kalau misalnya, naudzubillah min dzalik, seorang bernama X membunuh temannya dia yang bernama S, ditusuk dan ditusuk Allah. Allah tidak membunuh, melainkan Allah yang membunuh. Kan bisa gitu juga. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahu.
Kalau di ayat ini berkenaan dengan perang Badar yang dibunuh orang kafir, yang membunuh orang muslim. Nah sekarang perbuatan membunuh dan dibunuh kita terapkan pada kehidupan di zaman ini. Seorang A membunuh B. Siapa yang membunuh? Si A membunuh B? Bukan. Yang membunuh adalah Allah. Yang membunuh siapa? Allah. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Kalau dikatakan di ayat ini ayat 17, wa ma ramaita id ramaita, kamu tidak memanah dan tidak melempar kecuali Allah yang melempar. Berarti sekarang Fahmi Idrus sedang belajar di mana namanya di kampus Sadra. Wa ma ta'allamta ya Fahmi Idrus id ta'allamta walakinallaha ta'allam. Wa ma akalta id akalta walakinallaha akal. Jadi semua perbuatan itu disebutkan kepada Allah. Mestinya kan seperti itu ya. Mestinya seperti itu. Wa ma shallaita, kamu tidak sholat. Id shallaita, ketika kamu sholat. Walakinallaha shallai, sholat itu Allah. Dinisbatkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil-dalil yang digunakan oleh sekelompok umat muslimin, sekelompok ahli teologi untuk menunjukkan bahwasanya segala perbuatan manusia itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat-ayat selain daripada ayat-ayat Al-Quran dan masih banyak ayat yang lain. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak berkehendak. Bahkan sampai dalam masalah kehendak saja kamu tidak berkehendak. Yang berkehendak siapa? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kamu tidak berkehendak. Yang berkehendak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang semacam ini. Ini yang menjadi dalil bahwa perbuatan manusia dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Di sini muncul kelompok yang disebut dengan kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah adalah kelompok yang mengatakan bahwa manusia itu disetting. Apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak lebih dari perbuatan menjalankan apa yang sudah disetting sebelumnya. Apalagi didukung oleh banyak hadis. Oleh sejumlah hadis, setidaknya ada beberapa hadis yang terkenal, di antaranya hadis tentang Sa'id wa Syaqi. Pernah dengar hadisnya? As-Sa'id Sa'idun fi batni ummih wa Syaqiyyu Syaqiyyun fi batni ummih. Orang yang sengsara dalam kehidupan di dunia ini atau kehidupan di akhiratnya, itu adalah orang yang sudah sengsara ketika di perut ibunya. Orang yang berbahagia, wasa'id sa'idun fi batni ummih. Orang yang disebut dengan bahagia itu dari saat dia berada di perut ibunya, dia sudah tercatat sebagai orang yang berbahagia. Berarti ya, semua perbuatan kita, upaya kalian, upaya Fahmi Idrus yang siang malam pagi sore belajar supaya pinter, kalau ketentuannya akan jadi orang yang maaf minus kepintaran, tidak akan pintar. Segiat apapun, karena sudah ditentukan oleh Tuhan. Waduh, Fahmi Idrus malas, mulai sekarang nggak mau belajar lagi. Ya, jangan gitu. Siapa tahu ketentuannya adalah jadi profesor. Siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu. Nah, ini satu masalah. Masalah kedua, kelompok kedua menolak pendapat ini. Kenapa kok ditolak? Karena menurut mereka begini. Kalau kita mengatakan semua perbuatan kita adalah Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan itu. Kalau seandainya kita melakukan suatu dosa bagaimana? Maaf, kita membunuh orang, kita mencuri, kita nempeleng orang. Yang semua itu adalah perbuatan-perbuatan dosa, kezaliman dan yang lainnya. Kita kemudian dimasukkan ke neraka. Loh, ketika kita dimasukkan ke neraka bukankah itu bertentangan dengan keadilan Tuhan? Tuhan yang menentukan saya untuk membunuh orang, Tuhan mengadab saya. Tuhan yang menentukan saya untuk mencuri, Tuhan yang mengadab saya. Saya sudah disetting seperti ini harusnya.
Harusnya tidak diazab. Ini enggak, malah diazab. Muncullah kelompok yang kemudian mengatakan bahwa manusia itu punya ikhtiar sendiri. Manusia diberikan kesempatan dan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Di antaranya apa? Firman Allah, "If'alu ma syi'tum." Berbuatlah apa yang kalian maukan. Berarti apa? Berarti manusia itu punya kemauan, dia punya pilihan, dia bisa memilih. Kemudian juga firman-firman Allah yang menyuruh kita untuk berbuat baik atau melarang kita dari perbuatan buruk menjadi tidak bermakna jika ternyata kita hanya menjalankan settingannya Tuhan. Menjadi tidak bermakna pula surga dan neraka ketika kita hanya menjalankan settingannya Tuhan. Ini menjadi tidak bermakna. Nah, karena itu apa? Karena itu kita meyakini bahwa manusia itu punya wewenang atas perbuatan dirinya sendiri. Jadi semua dinisbatkan kepada diri manusia sendiri. Ada ampunan Allah. Walakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian tidak berjihad fi sabilillah? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Sementara ada orang-orang yang lemah, orang laki-laki, tua, orang perempuan, anak-anak yang mereka merasa kesulitan. Kalian kenapa tidak mau berjihad? Ini yang menunjukkan bahwasanya perbuatan manusia dinisbatkan kepada siapa? Kepada manusia itu sendiri. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama menjawab, kelompok kedua Mu'tazilah ya. Kelompok kedua, kalau kamu mengatakan bahwasanya manusia punya punya mutlak pada perbuatannya, berarti kamu yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu telah bahwa perbuatan manusia itu semua dinisbatkan kepada Tuhan. Saya mau husnudzon ya, saya mau husnudzon kepada kelompok ini. Kelompok ini ingin menunjukkan dan mempersembahkan tauhid yang murni. Tauhid yang murni. Tauhid yang murni itu bukan hanya kita meyakini Tuhan satu, tidak ada sekutu, bukan. Tauhid yang murni itu bukan hanya kita menyembah kepada Tuhan yang satu, bukan. Tauhid yang murni itu adalah kepercayaan dan keyakinan kita bahwa Tuhan itu bukan hanya dalam zat-Nya dia esa, bukan hanya dalam ibadah kepadanya dia diesakan, bukan hanya dalam masalah penciptaan dia itu esa, tapi dalam masalah yang lain dia juga esa. Masalah apa itu? Masalah perbuatan. Allah itu esa dalam perbuatan. Loh kok bisa sendiri yang mengatakan wallahu khaliqu. Halo. Ustadz keluar ya? Oke. Yang pertama, kalau saya mau husnudzon kepada kelompok yang pertama. Kelompok pertama yaitu yang mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu dinisbatkan kepada Allah dan itu adalah perbuatan Allah. Saya husnudzon bahwa kelompok ini ingin mempersembahkan tauhid yang murni. Tauhid yang murni artinya dalam masalah tauhid kita bukan hanya mengesahkan Allah secara dzatnya. Kita juga bukan mengesahkan Allah dalam menyembah. Kita juga bukan hanya mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan.
tapi kita juga mengesahkan Allah dari sisi apa? Dari sisi perbuatan. Tauhid dalam masalah perbuatan adalah bahwa kita meyakini tidak ada apapun yang terjadi di dunia kecuali dinisbatkan kepada Allah. Ini makna yang sebenarnya dari tauhid di dalam perbuatan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan masih ada yang selain Allah yang berbuat, maka itu berarti dia tidak bertauhid secara af'al, secara perbuatan. Tauhid dalam af'al ini sebenarnya sudah ada pembahasannya, itu berkenaan dengan orang-orang apa ya istilahnya, yang dualisme itu ya, yang mengatakan ada Tuhan baik, ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Katanya orang-orang Majusi itu meyakini Tuhan itu ada dua, ada Tuhan pencipta perbuatan baik, ada Tuhan pencipta perbuatan buruk. Tuhan pencipta perbuatan baik adalah Yazdan, Tuhan pencipta perbuatan buruk adalah Ahriman. Jadi kalau ada keburukan itu nisbatnya kepada Tuhan yang Ahriman, orang Persia itu. Kalau kebaikan dinisbatkan kepada Tuhan yang baik, yaitu siapa? Tuhan Yazdan. Jadi Yazdan dan Ahriman. Nah, orang Muslim harusnya mengesahkan Tuhan dari sisi itu. Tidak benar itu ada kebaikan dari Tuhan, dari Allah, sementara kalau keburukan berasal dari yang lain. Enggak, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena masalah ini muncul dua mazhab pemikiran. Satu pemikiran mengatakan, iya, kalau kita mau bertauhid murni, semua perbuatan kita nisbatkan kepada Allah. Lalu kemudian kelompok pertama ini ditentang oleh kelompok yang kedua yang mengatakan, kalau kita kekeh mengatakan Tuhan itu yang melakukan segala sesuatu dan manusia tidak punya andil, artinya kita mengatakan Tuhan itu zalim. Tuhan itu zalim. Contoh ini, contoh. Saya sebagai dosen kalian, menyuruh kalian untuk nanti kalau UTS atau UAS, jangan dijawab. Cukup berikan kertas kosong. Ya. Lalu kemudian kalian mau menyerahkan kertas kosong. Settingannya kan seperti itu ya. Saya sudah nyeting kalian berikan kertas kosong kepada saya. Oke, kalian memberikan kertas kosong. Setelah kalian memberikan kertas kosong, saya kasih nilai 20 dari 100. Artinya kalian gagal di mata kuliah ini. Pertanyaan, saya zalim nggak pada kalian? Allah men-setting kita untuk berbuat buruk. Allah menyeting kita untuk membunuh, untuk berbuat kekafiran. Settingan dari siapa? Allah. Dan kita melakukan settingan itu, ternyata kita di akhirat harus dijebloskan ke neraka. Kalau dijebloskan ke neraka itu hanya dikasih balsam geliga yang panasnya panas-panas sedap, atau dikasih koyo pedas, hanya seukuran itu nggak apa-apa. Ini panasnya api neraka, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nggak bisa guyon gitu loh, nggak bisa soft orang Arab, nggak bisa guyon. Yauma tuqwa alaihim yauma tuqwa alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Disetrika punggungnya, pinggangnya disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Nggak main-main, kena setrika di dunia aja sudah segitu panasnya. Pernah nggak kalian, kalau saya dulu beberapa kali kejadian pada saya waktu masih kecil dulu, berdiri di depan di sampingnya kendaraan, kena knalpotnya. Pernah kalian kena knalpot? Pernah, Ustaz. Pak Idrus pernah. Gimana panasnya? Langsung. Baru knalpot, bagaimana dengan panasnya api neraka. Nah, itu kan ibaratnya seperti dosen yang nyuruh kita memberikan kertas kosong tapi kemudian dikasih nilai 0 waktu ujian. Zalim itu dosen. Apakah Tuhan akan zalim? Ini jawaban kelompok kedua kalau Mu'tazilah. Karena itu Mu'tazilah mengatakan
Tuhan menciptakan kita, memberikan segala sesuatu di depan kita, lalu yang kita lakukan, kita mau makan, kita tidak mau makan, kita membunuh, kita tidak membunuh, kita berjudi atau tidak berjudi, itu semua kembali kepada kita. Tidak ada andil Tuhan sama sekali. Ini yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Tentunya kalian yang ada di kelas ini menolak dua pendapat itu. Kalian akan menolak dua pendapat. Karena pendapat yang pertama tidak sejalan dengan hati nurani, ya. Tidak sejalan dengan hati nurani. Wong si Fahmi terus gampar anak yatim yang masih makan es di pinggir jalan, kok kita samakan dengan orang baik yang tidak pernah gampar anak? Kan nggak mungkin kan dibedakan. Hati nurani akan terima. Hati nurani tidak akan kemudian protes kepada Tuhan, demo menentang Tuhan gara-gara anak kecil ditempeleng sama Fahmi terus. Yang di demo siapa? Fahmi terus, bukan Tuhannya. Hati nurani mengatakan seperti itu. Jadi pendapat pertama tidak sesuai dengan hati nurani, akal juga tidak bisa menerima. Kelompok kedua juga tidak bisa menerima, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena manusia dianggap sebagai makhluk yang bebas tanpa ada kendali dari Tuhan. Disinilah muncul Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan begini, memang semua disetting oleh Tuhan. Loh, kalau semua disetting oleh Tuhan, bagaimana dengan manusia? Manusia kalau melakukan settingan Tuhan masuk neraka bagaimana? Kok disuruh masuk neraka? Dijawab oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ya manusia berhak untuk diazab karena dia yang menjadi eksekutor. Dia melakukan kasab, istilahnya kasab, karena dia yang melakukan. Seandainya dia tidak melakukan, maka dia akan terhindar dari api neraka. Sebenarnya teori kasab sendiri di dalam mazhab Asy'ariyah masih belum dijabarkan dengan sebenar-benarnya. Karena kalau mau karena selama ini yang menjabarkan tentang teori kasab jatuhnya kemana? Tetap kepada Jabar. Tetap kepada Jabar. Sulit untuk memberikan jawaban mengenai kenapa Tuhan akan menyiksa orang yang disetting untuk membunuh orang lain. Itu teori kasab sampai sekarang belum ada ulama Asy'ariyah yang bisa menjelaskan dengan penjelasan yang memuaskan. Akibatnya kita, ya saya secara pribadi tidak bisa untuk menerima pendapat Kanas. Pendapat berikutnya adalah pendapat Syiah Imamiyah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pelaku, tapi pelaku apa? Pelaku yang sebenarnya. Kalau pelaku yang Mulai lagi, Ustaz. Pelaku yang laku